Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di Bung Ehan TV. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, sehat, walafiat, ya, bahagia, dan selalu dalam limpahan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti biasa kegiatan pada maghrib. Sekarang kakak Ali mau ngaji sama mamanya. Dia pakai metodologi tartili, ya. Jadi pentingnya taklim, ya, di rumah itu manfaatkan waktu, ya, minimal maghrib ke isya, ya. Gunakan waktu itu untuk taklim, ya. Mari sambil menunggu kakak Ali mulai ngaji sama mamanya, mari sama-sama kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahi walhamdulillah wa khairal asmaul husna kullu lillah, ya. Dengan nama Allah, demi Allah, dan seluruh nama baik hanya milik Allah, juga segala puji hanya untuk Allah. Laqad khalaqnal, saya mau sampaikan ayat ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk, ya. Asyhadu la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku juga bersaksi bahwa junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keturunannya, ya, keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya sampai hari akhir nanti, ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kita mau bicara soal ngaji, ya. Ngaji, kenapa kemudian kita mesti, umat Islam ini bisa ngaji? Karena kita lahir di Indonesia, bahasa kita bahasa Indonesia. Saat yang sama kita juga beragama Islam. Iman yang kita anut adalah iman Islam, dan kitab sucinya sebagai petunjuk untuk hidup selamat dunia akhirat, tidak ada keraguan padanya, adalah bahasa Arab. Maka untuk kita bisa ngaji bahasa Arab, ya, kita belajar untuk bisa membaca bahasa Arab. Paling tidak membacanya dulu, nanti perlahan-lahan, ya, bisa berbahasa Arab sehingga juga mengetahui artinya. Ya, kita bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dengan maha kasih dan maha sayangnya, ketika menciptakan kita hidup di dunia ini, untuk selamat hidup di dunia ini, Allah turunkan petunjuk, ya, sebagai pegangan yang harus diikuti oleh orang yang beriman kepadanya, ya. Jadi Allah minta hambanya, ya, umat manusia ini untuk mengenal Allah. Allah juga kasih berbagai macam fasilitas, ya. Fasilitas yang ada pada diri manusia itu sendiri, yaitu indrawinya, juga fasilitas yang di luar dirinya, ya. Allah kirim, Allah utus nabi, ya. Setiap zaman ada nabi. Allah turunkan kitab suci,
Jadi kita bersyukur sebagai umat Islam ini bisa menerima Al-Quran, bisa beriman kepada Al-Quran, karena tidak mudah banyak orang kemudian begitu kagum dengan buku-buku yang lain, ya, buku-buku yang legend yang lain, yang fenomenal yang lain, tokoh-tokoh filosof besar, bukunya, karya-karyanya mereka baca, mereka kagumi, tapi saat yang sama juga mereka bahkan sama sekali tidak ada sedikit pun penghormatan kepada Al-Quran. Dan bagaimana kemudian mereka bisa mau mempelajarinya, dan apalagi mau sampai kepada mempercayainya, kan begitu. Padahal kalau dipikir mereka adalah orang yang berilmu, kan? Mereka orang yang berilmu, mereka orang yang belajar gitu. Buku-buku yang lain mereka kagumi, mereka baca, sebut saja buku-buku karya Karl Marx umpamanya, Das Kapitalis umpamanya, buku-buku psikologi analisa karya Sigmund Freud mereka baca, ya, buku-buku filosof yang lainnya, ya. Bahkan sekarang buku psikologi populer sekarang bahkan menjadi wajib untuk dibaca, ya, Alchemist itu, ya. Jadi buku yang spiritual gitu, ya, mereka baca, tapi mereka kemudian tidak membaca Al-Quran. Padahal sebenarnya Al-Quran itu, ya, kalau menurut saya, ya, kitab yang, ya, agung, ya, kitab yang mulia, kitab yang suci gitu, ya. Semuanya ada di situ, ya. Bagaimana kemudian kita bisa hidup bahagia di dunia ini, tidak hanya hidup bahagia di dunia, hidup di akhirat. Allah kasih Al-Quran, ya, sebagai pegangan hidup. Hudal linnas la raiba fihi, hudal lil muttaqin, ya. Quran itu sebagai petunjuk manusia, tidak ada keraguan, ya, la raiba fihi, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, tentunya petunjuk bagi orang-orang yang beriman, ya. Hudal linnas, petunjuk untuk manusia, ya. Secara umum manusia, untuk manusia sebenarnya Al-Quran itu diturunkan, karena Allah begitu menyayangi manusia ini. Allah tidak membiarkan manusia ini untuk terombang-ambing dalam kebingungan. Maka Allah turunkan Al-Quran, Allah turunkan Nabi sebagai kitab suci untuk bagaimana hidup bahagia di dunia dan akhirat, hidup bagaimana mengenal Tuhannya, hidup bagaimana kemudian bisa memberikan kewajiban, menunaikan kewajibannya kepada Tuhannya, dan bagaimana kemudian bisa mengerti sebagai haknya sebagai manusia kepada hamba Allah. Semua ada di Al-Quran, ya, Masya Allah. Hidupkanlah rumahmu dengan Al-Quran, cahayailah, terangilah rumahmu dengan Al-Quran, ya. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran, berikanlah pencahayaan, ya. Terangilah rumahmu, nawiru buyutakum bitilawatil Quran, dengan mengaji, ya, baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini nanti bisa menjadi penyelamat nanti, di ashabihi, ya, syafi'al li ashabihi, ya, ikra'ul Quran li'anna ya'ti fi yaumil qiyamah, ya, syafi'al li ashabihi, ya, menjadi penolong bagi orang-orang yang mengakrabi Al-Quran, ya, dekat dengan Al-Quran, menjalankan perintah Al-Quran, ya, membawa dalam dirinya Al-Quran, ya, mengamalkan Al-Quran. Maka mulai sejak dini anak kecil itu diajarkan untuk bagaimana kemudian kelak dia tidak kesulitan untuk membaca kitab sucinya, ya, tidak kesulitan membaca kitab sucinya, ya. Jangan sampai anak kita
lancar, fasih berbahasa yang lain, Inggris katakanlah, Mandarin, bahasa Jepang, tapi awam terhadap bahasa Arab. Padahal bahasa Arab lugatul Quran ya. Bahasa Arab itu bahasa Arab ya. Jadi teman-teman semua, sahabat, inilah yang coba kami ya di keluarga amalin. Setiap maghrib kita gunakan taklim untuk mengisi apa saja, bagaimana kemudian kita untuk zikir kepada Allah SWT. Ini kakak Ali. Seperti itu ya. Semoga kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, dibimbing oleh Allah SWT, menjadi orang-orang ya, hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat dari Allah SWT. Bimbinglah kami ya Allah, tanamkanlah keimanan dalam diri kami, tanamkanlah semangat dalam jiwa kami untuk senantiasa ikhlas dalam beribadah kepadamu, untuk mencari ridhamu ya Allah, untuk senantiasa istiqomah dalam jalan kebaikan, dalam jalan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan yang kita lakukan adalah bagaimana semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau kemudian hanya mengandalkan amal kebaikan kita untuk mendapatkan balasan dari Allah, maka sungguhlah malu kami ini ya. Sungguhlah malu. Karena tidak ada yang patut kami andalkan untuk menghadap Allah dengan kebaikan yang kami lakukan. Ya. Kalau kemudian hanya sekedar amal kebaikan yang kita pertaruhkan untuk mendapatkan surga dari Allah, maka sudah dipastikan tidak akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu terlalu istimewa dengan apa yang kamu korbankan, dengan apa yang kamu kerjakan ya. Tidak setimbang sebenarnya. Tapi kejarlah ridha dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat kita hidup insyaallah selamat dunia wal akhirat. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.